Ibu, masih ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ayo bu, mentang-mentang istri bupati melahirkan keluar kona putih, setengah mati juga dia. Bu, bapak-bapak stres tapi masih sempat merokok. Coba itu bapak-bapak kalau stres, lalu-lalang depan pintu tapi merokok dia pak. Itu istri, pilihannya hanya dua. Kalau anda setengah mati, mati setelah melahirkan anaknya. Dan yang ketiga kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak saya. Ibu-ibu, masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya ibu? 7 bulan. Kenapa bapak yang ketawa? Kenapa pernah rasakan? Coba deh. Mana ada digigit? Kok gigit sekarang? Di bujurnya itu dah. Lepas kau nak. Itu siang anaknya. Malam. Makanya Umar bin Khattab tidak pernah tersinggung ketika istrinya ngamuk-ngamuk. Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu. Kenapa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Paham? Ibumu, bapakmu, berarti 1 bapak, 3 ibu. Kalau berani sampean. Ya. Berani. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berarti kalau cinta kepada Rasul, teladani Rasul sebagai suami, ibu teladani Rasul menjadi seperti istri Nabi. Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Dan pada akhirnya, apapun dan siapapun kita, ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Pamekasan ini mau sejahtera, lahir dan batin, bukan dari sumber daya alamnya. Coba lihat Saudi Arabia. Tunjukkan saya Saudi Arabia ada sawahnya. Gak pernah saya melihat sawah. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tunjukkan saya kabupaten yang tidak ada sawahnya. Semua punya sawah. Saudi Arabia tidak pernah impor dan krisis beras. Indonesia kadangkala masih impor beras. Padahal kita punya sawah sejauh memata memandang. Berarti yang bisa memakmurkan negara kita bukan sumber daya alam bagi kita orang beriman. Tapi apa? Kecintaan kita kepada Islam kita. Dan Islam hadir karena jasa dari seorang manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kalau mau makmur Pamekasan ini, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Menurut pendapat-pendapat para ulama, mencintai Rasulullah itu satu, memperbanyak menyebut namanya dengan cara bersalawat kepada Rasulullah. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah bahkan perintah sholat 5 kali semalam, Allah tidak ikut menunaikan sholat. Tapi Allah perintah kita sholawat. Dengar firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ, maka Allah mengajak kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat.
Tidak diajarkan salawat sambil merokok. Tidak diajarkan salawat sambil makan kue. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi itu bagian dari adab bersalawat kepada Nabi. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnah. Bagaimana cara mengamalkan sunnah-sunnahnya? Amalkanlah sesuai dengan kemampuan yang mau kita lakukan, tanpa menghina orang yang tidak mampu melakukan sunnah. Ada orang barangkali mampu memelihara sunnah dengan pelihara jenggot, silahkan. Ada orang yang mampu memelihara sunnah dengan cara apa? Kaki celananya jingkrang, silahkan. Ada orang yang memelihara sunnah dengan Senin Kamis, silahkan. Silahkan yang Senin Kamis, jangan engkau cela orang yang pelihara jenggot. Silahkan pelihara jenggotmu, tapi jangan engkau meremehkan orang yang tidak pelihara jenggot. Lakukan sunnah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga, ketika cinta kepada Rasulullah, syarat yang ketiga, pelihara warisannya. Cintai warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan bupati, bukan presiden, tapi apa warisan Nabi? Al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mencintai ulama bagian daripada perintah agama. Suatu kali ketika pintu surga dan neraka sudah mau ditutup, yang artinya penghuni neraka sudah abadi, penghuni surga sudah abadi. Begitu pintu neraka mau ditutup, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, malaikat tunggu dulu, jangan dulu kau tutup. Masih ada satu hambaku, angkat dia masuk ke dalam surga. Kata malaikat, tidak ada lagi, orang bejat semua sudah ini sisa-sisa. Saya lebih tahu dari engkau malaikat, kau turun cari, turun cari, setengah mati cari. Kenapa? Barang rongsokan. Cari ketemu, diangkat, ada cahaya dalam dirinya. Apa yang pernah kau lakukan sehingga engkau batal abadi dalam neraka dan engkau diangkat masuk surga? Tidak ada. Aku ingat dulu, pasti ada. Tidak ada, pasti ada. Oh ingat, punya ingat. Oh saya ingat ya malaikat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Belum lagi ulamanya langsung bersahabat dengan sahabatnya ulama, maka Allah mengangkatnya masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya tidak heran masyarakat Madura sangat memuliakan ulama karena percaya akan hadis ini. Allahu Akbar. Ketika staf Pak Bupati menghubungi saya untuk datang ceramah di kabupaten ini, langsung saya menggeser acara saya dan saya katakan, insya Allah saya akan datang. Karena Madura ini kita kenal masyarakatnya suku yang sangat mencintai ulama. Tapi tidak cukup dengan cinta semata, tapi tunjukkan akhlak mulia. Dengan cara apa? Saling menghormati, saling memuliakan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang sangat baik. Apapun dan siapapun kita, mari mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pemakasan ini pemimpin kita, bupati kita yang diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin 5 tahun ini adalah keturunan para ulama. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak taat kepada pemerintah kita yang apabila dalam keputusan-keputusannya itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang muda, bukan cuma muda tapi cerdas. Bukan cuma cerdas tapi insya Allah cinta kepada ulama, cinta kepada agama. Karenanya kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin kita ditunjukkan yang hak adalah hak, berikan kemampuan melaksanakannya, dan ditunjukkan yang batil adalah batil, diberikan kesanggupan untuk memerangi kebatilan itu. Amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Pantunnya begini. Lebat batang padi cerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri.
balasan pantun itu. Burung kenari terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan kepada Kiai